Demi memiliki telepon pintar atau smartphone, ratusan anak di Kalimantan Barat terlibat jaringan prostitusi online. Juga melanggar protokol kesehatan dan tindak pidana, Polda Metro Jaya memanggil penanggung jawab aksi demonstrasi 1812. Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membantah terlibat kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, demi memiliki telepon pintar atau smartphone, ratusan anak di Kalimantan Barat terlibat jaringan prostitusi online. 95% diantaranya merupakan anak di bawah umur. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur yang melibatkan ratusan anak. Kebanyakan merupakan anak dari keluarga berekonomi rendah yang rela menjajakan dirinya untuk membeli telepon pintar. Ironisnya pada malam pergantian tahun hampir 60 orang anak di bawah umur sudah dipesan untuk melayani pria hidung belang. Kalau dibuat jaringan nih guritanya nih Bang, bulat semuanya 500 anak sudah ada di dalam. Itu jaringan SMP ini. Satu sekolah itu sudah ada 7 sampai 15 anak sudah ada kaki tangannya semua. Dia main sendiri atau mafia gitu, mafia? Ada mucikari? Ada yang main sendiri, ada yang mucikari. Mucikari yang kita data nih ada 17 orang yang kita dapat. Nah, tapi 4 orang yang ada di Polresta. Kasus prostitusi yang melibatkan kalangan anak kini ditangani Polresta Pontianak. Pria hidung belang yang mengeksploitasi anak terancam pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim iNews melaporkan. Seorang pencuri ponsel ketiduran hingga pagi hari di atas genting konter ponsel dirinya mencuri. Alhasil aksinya ketahuan pemilik kemudian ditangkap ramai-ramai oleh warga sekitar. Seorang pencuri ponsel yang berhasil membobol sebuah konter dan menggondol lebih dari 10 ponsel di kawasan Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur tertidur di atas genteng toko hingga pagi hari. Pemilik konter yang mengetahui keberadaan pelaku masih tertidur di genteng tersebut langsung memanggil warga lain untuk menangkapnya. Namun upaya kaburnya terhenti karena warga sudah menunggu di bawah. Bogem mentah pun dilayangkan ke wajah pelaku hingga pelaku tersungkur. Pelaku langsung diserahkan kepada polisi beserta belasan ponsel yang digondol pelaku sebagai barang bukti. Selain ponsel, pelaku juga mengakui telah mengambil uang sebanyak Rp350.000 di laci konter yang dibobolnya. Rupanya si tersangka yang di belakang ini ketahuan oleh massa sementara di atas atap, lalu diamankan dan diberikan kepolisian bersama masyarakat mengamankan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang telah keluar masuk bui ini diancam dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka penjamretan di perumahan Grand Duta Gebang Raya, Tangerang yang viral karena terjebur di parit mulai menjalani pemeriksaan. Tersangka IS juga harus menjalani perawatan medis akibat dikeroyok warga. IS, tersangka kasus penjamretan yang videonya sempat viral di media sosial akibat tercebur ke parit, kini mulai menjalani pemeriksaan di Polsek Jati Uwung, Kota Tangerang. Saat ditangkap, tubuh tersangka penuh luka akibat lemparan batu dan pukulan kayu yang dilakukan warga saat tersangka mencoba menjamret tas korban di perumahan Grand Duta Gebang Raya. Kanit Reskrim Polsek Jati Uwung mengatakan tersangka baru hari ini diperiksa karena harus menjalani perawatan medis. Kenapa baru hari ini kita lakukan pemeriksaan? Dikarenakan pada saat ditangkap tersangka babak belur, luka-luka,
sehingga kita obatin terlebih dahulu. Setelah kondisinya sehat, baru kita lakukan pemeriksaan. Tersangka sendiri dikenai pasal berapa? Ancaman hukumnya apa? Untuk tersangka kita kenakan pasal 363 pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Ancamannya di atas 5 tahun. Tersangka yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh di pasar ini hanya bisa pasrah dan menerima segala resiko akibat perbuatannya. Sebelumnya seorang pelaku jambret yang tercebur ke dalam parit dilempari batu oleh warga perumahan Grand Duta Gebang Raya, Kota Tangerang. Pelaku yang terus mengacukan pedang membuat puluhan warga terus melempari dan memukul pelaku hingga jatuh. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polisi menangkap penyelundup ratusan liter miras tradisional jenis balo. Dari penangkapan yang selama ini dilakukan, polisi telah mengamankan 5.000 liter balo dari beberapa titik. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan sebuah minibus yang membawa ratusan liter miras tradisional jenis balo. Mobil ini diduga menyelundupkan ratusan liter miras tradisional antar kabupaten yang disimpan dalam jerigen. Usai dihentikan, sopir minibus diperiksa sementara puluhan jerigen berisi miras diamankan polisi. Minuman bolo ini sebagai pemicu terjadinya tindak pidana, kurang lebih 80% tindak pidana terjadi, rata-rata pelakunya sebelumnya minum balo, pemabuk karena minuman balo. Razia miras oleh jajaran Polsek di pintu masuk dan keluar kota Palopo ini berhasil menyita 5.000 liter miras tradisional. Polisi juga langsung memusnahkan barang bukti dan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Warga kota Probolinggo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di dasar sungai. Polisi masih mendalami kasus penemuan mayat tersebut guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tangis histeris kerabat pecah saat mengetahui kondisi saudaranya bernama Muhammad Ansori, 47 tahun, warga Jalan Sunan Bonang, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ditemukan tewas Senin siang. Korban ditemukan oleh anak-anak dalam kondisi tertelungkup di dasar sungai. Polisi yang mendapat laporan segera memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, pada leher korban ada jeratan tali yang masih menempel, tali rafia di pohon, dan bungkus pil koplo. Diduga korban meninggal kurang dari 24 jam. Belum bisa dipastikan penyebab kematian korban akibat kesengajaan atau faktor kecelakaan. Untuk mengetahui penyebab pasti, polisi masih mendalami kasus temuan jenazah ini dan mengevakuasi korban ke kamar mayat untuk divisum. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara di Kabupaten Bungo, Jambi, seorang siswa SMK tewas tenggelam di Sungai Batang, Bungo. Korban diduga kelelahan saat berenang. Ferdian, seorang siswa SMK tewas tenggelam saat bermain air di Sungai Bango, Desa Lubuk Kayu Aro, Bungo, Jambi. Korban diduga tenggelam karena tak kuat melawan arus saat akan menyeberangi sungai. Jenazah korban baru ditemukan warga 1,5 jam kemudian, tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Setelah 1,5 jam tenggelam, berhasil ditemukan M. Sakir, warga Dusun Lubuk Kayu Aro. Kronologinya adalah dia mandi bersama keluarga, kemudian mencoba untuk menyeberangi air. Karena tidak sanggup untuk melawan arus air, lalu tenggelam di permukaan. Jasad korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk divisum. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Diduga mengantuk saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus berisi satu keluarga menabrak mobil box dari arah berlawanan di Bekasi, Jawa Barat. 3 orang korban mengalami luka serius dan 1 lainnya kritis. Sebuah minibus yang berisi satu keluarga ringsek setelah menabrak truk di Jalan Narogong, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Kerasnya benturan membuat minibus mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan.
Diduga pengemudi mengantuk saat membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara menuju selatan. Tiba-tiba minibus oleng dan menghantam mobil box dari arah berlawanan. 3 orang korban di dalamnya mengalami luka serius. 1 diantaranya kritis dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Posisi kosong. Dia datang dari sana, ada motor di sampingnya. Emang dia udah kencang katanya posisinya. Dia kira mobil itu yang jauh mau belok ke mana gitu kan. Nggak taunya memang dia ngantuk nabrak mobil saya. Berarti adu banteng nih, Bang? Iya, adu gini. Terus saya pelengosin dikit, saya kan takut saya kena. Kalau mobil Abang, mobil boxnya apa yang kerusakannya, Bang? Dari lampu kanan, habis sampai sana bawahnya. Jadi dia kan karena dia rendah, jadi ngantem bawah. Ini kencang, Bang, kecepatannya? Kencang, makanya balik. Kondisi kendaraan yang rusak cukup parah di bagian depan membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi kendaraan ini. Akibat peristiwa ini, akses Jalan Raya Narogong Kota Bekasi sempat macet sepanjang 2 km. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Mengamuk di tengah jalan, seekor kerbau seruduk 2 sepeda motor yang terparkir di Jalan Raya Prof. Mohyamin, Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau. Bahkan 2 orang harus memanjat pohon menghindari amukan kerbau ini. Lari sana. Tinggi anda. Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin, Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar, rusak 2 motor yang terparkir dan membuat sejumlah pengguna jalan ketakutan dan naik ke atas pohon. Dalam rekaman tersebut, tampak seekor kerbau berlari kencang di tengah jalan raya yang sedang ramai oleh kendaraan. Warga yang sedang menyaksikan aksi liar kerbau tersebut tampak ketakutan hingga kocar-kacir menyelamatkan diri. Aksi kerbau mengamuk tersebut direkam warga dan menjadi viral di media sosial. Untuk melumpuhkan kerbau yang mengamuk di jalanan ini, 2 orang polisi berpakaian preman terpaksa melepaskan tembakan ke arah kerbau. Namun kerbau semakin liar mengamuk di jalanan. Iya. Diduga melanggar protokol kesehatan dan tindak pidana, Polda Metro Jaya memanggil penanggung jawab aksi demonstrasi 18/12. News Pagi segera kembali.